Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Mansur Junaidi dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 3, yaitu ayat jurnal penyesuaian. Apa itu ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaian atau Adjusting Journal Entry atau disingkat AJP adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode selanjutnya. Pada akhir periode akuntansi selanjutnya, banyak saldo akun di buku besar yang dapat dilaporkan tanpa perubahan apapun dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, saldo akun kas dan akun aktiva tetap tanah biasanya jumlah yang dilaporkan di neraca adalah sama dengan saldo di buku besar. Akan tetapi, beberapa akun dalam buku besar memerlukan pemutakhiran atau updating. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, manfaat, tujuan, dan fungsi ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, macam-macam jurnal penyesuaian. Dan yang keempat, contoh aplikasi jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Baik, siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri atas 8 tahapan, yaitu 1 transaksi, 2 entry jurnal, ketiga posting ke buku besar, keempat neraca saldo, kelima lembar kerja, keenam jurnal penyesuaian, yang ketujuh laporan keuangan, dan yang kedelapan penutup. Baik, apa itu ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi. Apa manfaat ayat jurnal penyesuaian? Secara umum, manfaat yang diberikan yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Ketika sebuah transaksi dimulai dalam satu periode akuntansi dan diakhiri pada periode selanjutnya, laporan ini diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut dengan benar. Hal ini dapat mengacu pada pelaporan keuangan yang mengoreksi kesalahan yang dilakukan sebelumnya dalam periode akuntansi. Tujuan dari ayat jurnal penyesuaian. Adapun tujuan dari penulisan ayat jurnal penyesuaian adalah untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Salah satu tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian adalah untuk mengubah transaksi tunai menjadi metode akuntansi akrual atau akrual basis. Hal yang harus diperhatikan dalam ayat jurnal penyesuaian. Pada umumnya ada 2 penyebab suatu transaksi memerlukan penyesuaian, yaitu 1. Keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Lalu yang kedua, transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan agar dapat disajikan dalam jumlah yang benar. Yang harus diperhatikan dalam ayat jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, hampir tanpa melibatkan kas karena jurnal ini dibuat untuk menyusun catatan akuntansi secara akurat dengan prinsip pencocokan. Yang kedua, debit harus sama dengan kredit. Yang ketiga, mempunyai 1 akun neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas, serta 1 laporan laba rugi di entry jurnal.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akun perlengkapan. Akun perlengkapan perlu disesuaikan karena ada pemakaian dan mungkin mengalami penyesuaian. Beban perlengkapan ditulis sebagai nominal perlengkapan yang sudah terpakai. Contohnya, saldo perlengkapan sementara 1 juta rupiah. Saldo di akhir periode menunjukkan nominal perlengkapan tersisa 600.000. Maka beban perlengkapan adalah selisihnya yaitu 400.000. Dari 1 juta mengalami penyusutan sebesar 600.000, maka tersisa 400.000. Bisa terlihat dalam tabel dalam presentasi. Lalu ada akun beban. Akun beban dibayar di muka perlu penyesuaian karena telah jatuh tempo. Beban dibayar di muka adalah beban yang akan datang, namun dilaporkan pada periode akuntansi berjalan. Contohnya, asuransi dibayar di muka menunjukkan saldo 200.000. Data akhir periode jumlah asuransi yang jatuh tempo adalah 50.000. Artinya, jumlah yang ditulis dalam nominal yang sudah jatuh tempo atau menjadi beban. Terlihat dalam tabel beban asuransi debit 50.000, lalu asuransi dibayar di muka, kreditnya 50.000 tertulis dalam laporan tersebut. Akun pendapatan. Akun pendapatan diterima di muka perlu penyesuaian karena berjalannya waktu. Pendapatan jasa sebesar 2 juta, namun pada akhir periode sebesar 300.000. Layanan belum diberikan kepada pelanggan, artinya jumlah pendapatan yang belum menjadi penerimaan adalah 300.000. Terlihat dalam tabel pendapatan jasa masuk dalam debit 300.000. Dan pendapatan diterima di muka kreditnya 300.000. Terlihat dalam tabel dalam presentasi. Contoh, akun pendapatan perlu penyesuaian karena adanya penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Misalnya ada klien yang belum membayar biaya layanan. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan namun belum diterima. Contohnya, telah diselesaikan pekerjaan senilai 1 juta rupiah, namun belum masuk ke neraca saldo yang sudah terakumulasi senilai 10 juta rupiah. Dengan demikian, seharusnya total pendapatan adalah 11 juta rupiah. Dari 1 juta rupiah ditambah dengan yang tercantum dalam neraca saldo yaitu 10 juta rupiah sehingga menjadi 11 juta rupiah. Terlihat dalam tabel. Piutang pendapatan debit masuk 1 juta rupiah, pendapatan jasa 1 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.